الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dihususkan untuk pengarang kitab ini Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Monggo fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ahdis sahabati lan ing dalem mongsone sahabat wajahat menghadap hum ing as-sahabah, sahabat iku jamak ya. Selalu saya katakan bahwa janganlah kemudian ketika misalnya kita menemukan lafadz yang ada tak marbutohnya langsung dianggap sebagai muannats. Di sini jelas wajahat hum bukan wajahatha. Dan tidak ada kemungkinan lain kecuali marji'ud dhamirnya adalah pada as-sahabah. Jadi penting. Yang paling penting itu adalah adanya kesadaran bahwa tak marbutoh itu tidak hanya memiliki fungsi taknits. Ya. Ketika ada kalimat isim ada tak marbutohnya tidak merupakan sebuah keniscayaan bahwa itu adalah muannats. Ya. Lagi-lagi misalnya saya beri contoh yang ekstrim. Sampean kalau klik di Maktabah Syamilah Al-Khalifatul Ula, di mana menganggap al-khalifah sebagai muannats, itu tidak muncul itu. Al-Khalifatul Tsaniyatu, klik gitu di Maktabah Syamilah, itu tidak muncul itu. Tapi kalau Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Tsani, Al-Khalifatul Tsalits dengan diberi naat yang tanpa tak marbutoh, itu justru muncul. Ya.
Jadi penting untuk saya tegaskan, janganlah kita memiliki pandangan bahwa tak marbutoh selalu menunjukkan mu'annats. Ini jelas. Ahdis sahabati ada tak marbutohnya, tapi wajahathum. Wajahathum. Hum, bukan ha. Kita tahu kan bahwa sebuah kalimat kita anggap sebagai mu'annats ketika isim dhamirnya pakai isim dhamir yang mu'annats. Isim isyarahnya isim isyarah yang mu'annats. Isim mausulnya isim mausul yang mu'annats. Kalau diberi naat, naatnya yang mu'annats. Kalau fiilnya yang menunjukkan mu'annats. Kalau fiil madhi diberi ta'nis sakinah, kalau fiil mudhari misalnya itu diberi huruf mudhara'ah ta yang memiliki fungsi ghaibah. Misalnya begitu. Ya. Wa fi ahdi sahabati lan ing dalem mongsone piro-piro sahabat atau sahabat itu sudah menunjukkan jamak, wajahat menghadap hum ing as-sahabah. Apa yang menghadap? Fa'il muakharnya hum adalah maf'ul bih yang muqaddam. Apa waqa'i'u piro-piro kejadian. Waqa'i' itu adalah merupakan bentuk jamak dari waqi'atun, waqi'atani, waqa'i'u. Gitu. Wajahat menghadap hum ing as-sahabah, sapa sing menghadap? Sapa? Apa sing menghadap? Waqa'i'u piro-piro kejadian. Wa tara'at lan terjadi lahum maring sahabat kadue sahabat. Apa sing terjadi? Fa'il dari tara'at apa tawari'u piro-piro kejadian. Tari'atun, tari'atani, tawari'u. Begitu. Lam tuwajih kang ora menghadap apa waqa'i lan tawari, atau lam tuwajih kang ora menghadap apa waqa'i al muslimina ing pira-pira wong Islam. Walam tatra lan ora terjadi apa tawari lahum maring atau kadue kaum muslimin fi ahdir rasuli ing dalem mongsone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada realitas semacam itu di mana ada kejadian yang menghampiri, yang menghadapi kaum muslimin dan terjadi yang itu sebelumnya sama sekali tidak terjadi pada masa Rasul, ya apa? Yang namanya hukum itu harus diputuskan, dicari solusi hukumnya. Tidak mungkin yang namanya hukum itu, yang kejadian itu tidak mungkin tidak ada hukumnya. Bagaimana akhirnya? Fajtahada, mongko berijtihad. Fajtahada, mongko berijtihad. Siapa yang berijtihad? Sapa sing berijtihad? Sapa ahlul ijtihadi, ahli ijtihad. Minhum sangking para sahabat. Wa qadaw lan mutusi hukum sapa sahabat. Ini sudah pernah kita bahas. Qadaya qadaw, aftaya aftau. Ya, begitu. Jadi kalau seandainya kita sedang mentasrif lughawi, diperhatikan ini kita sedang berhadapan dengan bina apa? Apakah termasuk dalam kategori fiil yang sahih atau fiil yang mu'tal? Ya. Kalau seandainya yang kita hadapi termasuk dalam kategori yang mu'tal, mu'talnya termasuk dalam kategori yang nakis, lam fiilnya berupa huruf illat, itu ada caranya begitu. Roma ya romau,
Roma, Romaya, Romau. Roma itu asalnya Romaya. Ya, di situ harus dirubah menjadi alif karena sudah memenuhi persyaratan. Kapan sebuah ya, kapan huruf ya atau wawu itu kemudian harus dirubah menjadi alif. Secara umum kaidahnya adalah karena litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Idza taharrakat ing dalam ari kalane berharokat. Idza taharrakatil wawu, wawu opo al wawu wal ya ulan ya. Berharokatnya tadi ba'da fathatin, jatuh setelah fathah muttasilatin bikil mataihima, ya, ubadilata alifan. Begitu kaidahnya. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Begitu. Apabila ada wawu atau ya berharokat, jatuhnya setelah harokat fathah, maka wawu atau ya itu harus dirubah menjadi alif. Karena demikian Romaya akhirnya menjadi Roma, Ghazawa akhirnya menjadi Ghaza, Qawala akhirnya menjadi Qala, Baya'a akhirnya menjadi Ba'a. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Apabila ada wawu atau ya berharokat, berharokatnya tadi jatuh setelah harokat fathah, ya, ubdilata alifan, maka wawu atau ya itu berubah atau dirubah menjadi alif. Begitu. Gitu. Oleh sebab itu Roma asalnya Romaya, Roma, Romaya. Ketika kemudian kita tasrif lughawi dan kemudian kita bertemu dengan alif tathniyah, wawu atau ya yang awalnya harus berubah menjadi alif itu, lah alifnya ini harus dikembalikan lagi ketika bertemu dengan alif tathniyah, dikembalikan kepada wawu atau iya, sehingga berbunyi Roma, Romaya, Ghaza, Ghazawa, Afta, Aftaya. Begitu. Aftau. Nanti begitu. Ketika bertemu dengan wawu jamak, ketika misalnya yang kita hadapi adalah bina nakis yang ain fiilnya itu adalah dibaca fathah, maka tetap fathah meskipun bertemu dengan wawu jamak. Ayo bareng-bareng. Afta, aftaya, aftau, aftat, af. Terus Roma sekarang. Ya begitu. Fajtahada maka berijtihad fiha ing dalam waqa'i utawa tawari mau sapa ahlul ijtihadi ahli ijtihad minhum saking para sahabat wa qadau lan mutusi hukum sapa para sahabat wa aftau dan berfatwa sapa para sahabat wa syara'u lan melakukan proses pensyariatan sapa para sahabat wa adhafu lan menambahkan sapa para sahabat ilal majmu'ati maring kumpulan al-ula kang pertama, menambahkan maf'ul bih dari adhafu iddata ahkamin ing sejumlah piro-piro hukum istambatu kang beristimbat sapa ahlul ijtihad ha ing iddata ahkamin bijtihadihim kelawan ijtihade ahlul ijtihad. Wa fi ahdis sahabati dan pada masa sahabat wajahat menghadap kepada para sahabat kepada sahabat apa yang menghadap waqa'i'u beberapa kejadian wa tara'at dan terjadi lahum terhadap as-sahabah apa yang terjadi tawari'u beberapa kejadian lam tuwajih yang tidak pernah menghadap
lam tuwajih yang tidak pernah menghadap apa waqa'i al-muslimina terhadap atau kepada kaum muslimin akan beberapa kaum muslimin, walam tatrok dan tidak terjadi apa tawari lahum kepada kaum muslimin fi ahdir rasuli pada masanya Rasul, fajtahada maka berijtihad fiha di dalam waqa'i dan tawari. Siapa yang berijtihad, fa'il dari ijtihada, siapa ahlul ijtihadi ahli ijtihad, minhum dari mereka, wa qadau dan memutuskan hukum siapa mereka ahlul ijtihad, wa aftau dan memberikan fatwa siapa ahlul ijtihad, wa syarra'u dan melakukan proses pensyariatan siapa ahlul ijtihad, wa adafu dan memberikan menambahkan siapa ahlul ijtihad ilal majmu'ati pada kumpulan al-ula yang pertama, maf'ul bih dari adafu, iddata ahkamin akan sejumlah beberapa hukum istambatu yang mengistimbat siapa ahlul ijtihad akan iddata ahkamin bijtihadihim dengan ijtihad mereka. Ya, ayo kita analisis sekarang beberapa catatan. Kata-kata wa fi ahdis sahabati adalah merupakan jarun wa majrurun yang ada di awal kalimat. Ya. Pada bacaan-bacaan sebelumnya ketika kita bertemu dengan jarun wa majrurun, terkadang ada yang ditentukan sebagai khabar muqaddam, terkadang tidak ditentukan sebagai khabar muqaddam. Bagaimana teorinya? Ya, yang penting ngerti teori ini. Sampean setelah membaca jar majrur tengok kanan, tengok kiri, lihat konteksnya. Yang penting adalah perlu ditegaskan ketika kita bertemu dengan jarun wa majrurun, ketika kita bertemu dengan dzaraf, kok kemudian jatuhnya di awal kalimat itu dipastikan menjadi khabar muqaddam. Ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhir. Begitu. Yang pantas itu ada 3. Apa saja itu adalah yang pertama isim nakirah, yang kedua adalah mausul mustarak, yang ketiga adalah masdar muawwal. Jadi ketika panjenengan menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat dan kemudian yang jatuh sesudahnya itu adalah isim nakirah, yang jatuh sesudahnya itu adalah mausul mustarak, yang jatuh sesudahnya itu adalah masdar muawwal, dipastikan bahwa jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat itu pasti ditentukan sebagai khabar muqaddam. Nah, sekarang kita cari di sini. Wa fi ahdis sahabati jelas ada di awal alinea, dia itu adalah merupakan jarun wa majrurun. Fi adalah huruf jar, ahdis sahabati adalah majrurnya. Setelah itu kita bertemu dengan wajahat, setelah itu bertemu dengan macam-macam dan seterusnya. Yang intinya 3 hal itu, 3 hal yang memungkinkan dan pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhir itu ternyata tidak kita temukan. Karena demikian wa fi ahdis sahabati ini dianggap jar majrur biasa yang tidak memiliki kedudukan i'rab, yang tidak kita hukumi sebagai khabar muqaddam. Itu catatannya. Jadi jar majrur biasa, wa fi ahdis sahabat ini jar majrur biasa yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Gitu. Jadi ya samalah dengan kita misalnya. Saya berangkat ke sekolah pada waktu pagi, bisa dibalik. Pada waktu pagi saya berangkat ke sekolah. Jadi ya suka-suka, apakah kemudian keterangan itu jar majrur atau dzaraf akan diletakkan di awal, akan diletakkan di akhir, itu sama saja. Terjadi di dalam konteks bahasa Indonesia, terjadi dalam konteks bahasa Arab juga. Ya. Misalnya, ini misalnya dibalik, ya sama aja. Wajahathum. Ya, meskipun di sini dalam konteks ini tidak memungkinkan untuk dibalik. Kenapa? Karena pentingnya sahabat nanti dijadikan sebagai marji'ud dhamir. Karena ada hum yang harus dikembalikan kepada as-sahabah, begitu. Ya. Ahdi sahabati itu adalah susunan idhafah, ahdi sebagai mudhaf, as-sahabati sebagai mudhafun ilaihi. Karena ahdi sebagai mudhaf maka dia harus memenuhi kriteria dan ketentuan mudhaf.
Apa itu? Yang pertama, dia tidak boleh diberi al, tidak boleh ditanwin, dan apabila dia berupa jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah, maka nunnya dibuang karena nun merupakan pengganti tanwin. As-sahabati di sini adalah sebagai mudhafun ilaihi, karena mudhaf ilaih maka dia terkena hukumnya mudhaf ilaih. Apa itu? Harus dibaca jar. Inilah alasan kenapa kok kemudian ahdi tidak ada alnya dan tidak ditanwin, serta as-sahabati di situ adalah dibaca jar, sehingga bacaannya adalah wa fi ahdis sahabati. Setelah itu kita bertemu dengan wawu, alif, jim, ha, ta, ha, mim, yang memungkinkan dibaca wajahat, memungkinkan dibaca wajahtu, memungkinkan dibaca wajahta, memungkinkan dibaca wajahti. Ya, ayo coba bareng-bareng sekarang. Wajaha, wajaha, wajahu, wajahat, wajahata, wajahna, wajahta, wajahtuma, wajahtum, wajahti, wajahtuma, wajahtunna, wajahtu, wajahna. Nah, itu lengkap itu sudah. Kenapa kok kemudian ini taknya kita paksa sebagai tak taknis sakinah? Tidak kita paksa sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Apakah itu dibaca wajahtu, apakah wajahta atau wajahti, tapi justru kita anggap sebagai tak taknis sakinah. Kita memaksa taknya ini harus kita anggap sebagai tak taknis sakinah lebih disebabkan karena kepentingan mutabaqah. Apa? Calon fa'ilnya adalah waqa'i, yang itu merupakan bentuk jamak dari waqi'atun, waqi'atani, waqa'i'u, yang itu jelas-jelas berhukum mu'annats. Antara fi'il dan fa'il itu harus mutabaqah. Meskipun dalam konteks ini memungkinkan juga untuk tidak mutabaqah, lebih disebabkan karena ada fasil. Fasil itu apa? Pemisah. Yang namanya fi'il dan fa'il tidak ketemu langsung, dipisah oleh maf'ul muqaddam yang berupa hum. Tapi dalam konteks ini maunya kepinginnya mutabaqah, ada kesesuaian, karena kebetulan yang namanya fa'ilnya itu adalah waqa'i dan itu berhukum mu'annats, maka fi'ilnya itu adalah wajahat. Dalam konteks analisis inilah juga yang namanya toro'at itu kenapa kok taknya harus kita paksa juga sebagai tak taknis sakinah. Sama itu. Ayo bareng-bareng. Toro'a, toro'a. Tulisan toro'at seperti ini, toro'tu seperti ini, toro'ta seperti ini, toro'ti seperti ini. Kenapa kok kemudian yang kita pilih adalah toro'at dengan menjadikan taknya itu adalah tak taknis sakinah yang menunjukkan perempuan? Kok tidak kemudian misalnya torokta terjadi, siapa kamu laki-laki, torokti terjadi, siapa kamu perempuan, terjadi, toroktu misalnya terjadi, siapa saya misalnya. Kenapa kok kemudian taknya kita anggap sebagai tak taknis sakinah, bukan kita anggap sebagai dhamir rafa' mutaharrik, kita jadikan sebagai fa'il misalnya, lebih disebabkan untuk kepentingan mutabaqah juga. Karena apa? Karena antara fi'il dan fa'il itu juga harus terjadi yang namanya kesesuaian. Ketika fa'ilnya itu adalah berupa mu'annats, maka fi'ilnya juga mu'annats. Ketika misalnya fa'ilnya itu berupa mudzakkar, maka fa'ilnya juga mudzakkar. Muhammadun jadi fa'il itu hadara, kan begitu kan? Tapi kalau Fatimah itu yang menjadi fa'il menjadi hadarat. Itu untuk kepentingan mutabaqah, untuk kepentingan kesesuaian antara fi'il dan fa'il. Meskipun lagi-lagi saya tegaskan dalam konteks contoh ini, karena yang namanya fi'il dan fa'il tidak ketemu langsung, masih ada fasil, masih ada pemisah. Yang pertama dipisah oleh oleh maf'ul bih berupa hum, dan yang kedua dipisah oleh jarun majrurun berupa lahum, memungkinkan fi'ilnya sebenarnya berupa mudzakkar. Tapi di sini yang dipilih muannas ya nggak apa-apa. Wa fi ahdis sahabati, dan pada masa sahabat, wajahat menghadap hum kepada sahabat,
apa yang menghadap, waqa'i'u beberapa kejadian, wa tara'at dan terjadi lahum bagi para sahabat, apa yang terjadi, tawari'u apa tawari'u beberapa kejadian, lam tuwajih yang, perhatikan di situ, lam tuwajih yang tidak pernah menghadap, apa waqa'i al-muslimina akan beberapa orang Islam, akan kaum muslimin. Kenapa kok kemudian di sini diterjemahkan yang lam tuwajih al-muslimina, itu adalah merupakan jumlahnya kebetulan di sini termasuk jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il lam tuwajih, kemudian fa'ilnya berupa hiya yang tersimpan di dalamnya, kemudian maf'ul bihnya berupa al-muslimina. Gabungan lam tuwajih plus hiya dan plus al-muslimina sebagai maf'ul bih itu membentuk jumlah fi'liyah. Perhatikan di situ, nanti didiskusikan. Ternyata jumlah lam tuwajih al-muslimina ini jatuhnya setelah tawari, jatuhnya setelah waqa'i, yang itu merupakan isim nakiroh. Kaidah kemudian berjalan. Setiap kita menemukan jumlah, apakah jumlahnya itu jumlah ismiyah, apakah jumlahnya jumlah fi'liyah, kalau jatuhnya setelah isim nakiroh, maka jumlah itu adalah dijadikan dan ditentukan sebagai na'tul jumlah. Begitu. Maka lam tuwajih al-muslimina ditentukan sebagai na'tul jumlah. Mana man'utnya? Untuk lam tuwajih, man'utnya itu adalah waqa'i. Lam tatro itu adalah menjelaskan tawariknya nanti. Perhatikan di situ. Ya. Jadi lam tuwajih al-muslimina ini adalah merupakan jumlah jatuhnya setelah isim nakiroh. Karena demikian dia ditentukan sebagai na'at. Karena demikian maka dari aspek penerjemahan harus sharih, harus jelas bahwa kita harus mengucapkan kata-kata kang atau kata-kata yang. Kita baca sekarang. Wa fi ahdi sahabati lan ing dalem mongsone sahabat, wajahat menghadap hum ing sahabat, apa sing menghadap waqa'i pira-pira kejadian, wa taraat lan terjadi lahum kadue para sahabat, apa tawari pira-pira kejadian, lam tuwajih kang ora menghadap kang. Kita baca bagus bahasa Indonesia sekarang. Wa fi ahdis sahabati dan pada masa sahabat, wajahat menghadap hum akan para sahabat, apa yang menghadap waqa'i beberapa kejadian, wa tara'at dan terjadi lahum terhadap para sahabat, apa yang terjadi fa'il dari tara'at tawari beberapa kejadian, lam tuwajih yang tidak pernah menghadap. Ya, itu semacam itu. Penting untuk saya tegaskan dalam konteks lam misalnya. Pokoknya kita prakteknya sesuai dengan yang muncul apa di teks itu. Lam ini memiliki tiga kategori, memiliki tiga fungsi. Lam itu yang masuk pada fi'il mudhari'. Ya, lam itu. Yang pertama dia sebagai huruf jazm dan itu kelihatan banget di mana lam fi'ilnya di sini, huruf akhir dari fi'il mudhari' di sini karena kebetulan shahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un itu harus disukun. Haknya di sini disukun. Lam tuwajih wajaha yuwajihu wajaha tuwajih lam tuwajih disukun di situ. Dia menjazmkan. Dia juga memiliki arti nafi. Dan yang terakhir, yang namanya lam itu memiliki fungsi qalb. Maksudnya qalb itu apa? Qalb itu adalah merubah zaman mudhari yang dimilikinya, yaitu zaman hal dan istiqbal, itu dirubah menjadi zaman madhi. Jadi kalau seandainya ditanya, kira-kira lam tuwajih yang merupakan fi'il mudhari, karena itu berasal dari wajah, bareng-bareng rek. Wajah yuwajihum wajahatan wa wijahan. Lam tuwajih yang merupakan fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu zamannya adalah zaman hal dan istiqbal, akan tetapi setelah dimasukin lam, di sini tidak lagi berzaman hal atau berzaman istiqbal, tapi dikolab, dirubah menjadi zaman apa? Zamannya zaman madhi.
Inilah kalau seandainya kita menerjemahkan kata-kata pernah menjadi perlu untuk dimunculkan. Yang tidak pernah menghadap. Pernah itu berarti lampau. Ya. Kata-kata pernah dalam konteks bahasa Indonesia itu mewakili mungkin kata-kata qalb. Ya. Lam tuwaji yang tidak pernah menghadap al-muslimina terhadap kaum muslimin. Jadi kalau seandainya lam allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, pakai lam yukhlaq irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha, itu yang tidak pernah dibangun. Ya. Yang tidak pernah diciptakan mithluha seperti itu fil bilad. Berarti sebelumnya untuk sekarang itu bisa melampaui bangunan-bangunan di negeri Iram itu. Itu semacam itu, ya. Lam yukhlaq. Di sini lam tuwajih. Jadi fi'il mudhari itu asal zamannya adalah hal dan istiqbal. Tapi ketika misalnya ada lam masuk pada fi'il mudhari itu, zamannya tidak lagi hal, zamannya tidak lagi istiqbal, akan tetapi berzaman madhi. Nah, itu penting. Kenapa? Karena lam memiliki fungsi qalb. Jadi 3 fungsi lam itu adalah 1 huruf jazm menjazmkan fi'il mudhari yang dimasukinya. Yang kedua adalah nafi, dia berarti tidak. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah qalb. Qalb itu apa? Qalb itu adalah merubah zaman yang dimiliki oleh fi'il mudhari dari zaman hal dan istiqbal menjadi zaman madhi. Lam tuwajih al-muslimina wa lam tatra' lahum fi ahdir rasul. Saya ingatkan untuk yang fi ahdir rasuli. Lam dalam bahasa Arab itu banyak. Al itu dalam bahasa Arab itu banyak. Ya, al ini ar-rasul, diperhatikan. Ada yang disebut sebagai al-jinsiyah. Ada yang disebut sebagai al-ahdiyah. Ya. Ada yang disebut sebagai al-zaidah, al-lazimah dan seterusnya. Gitu. Ini dalam konteks fi ahdir rasuli ini, rasulun itu artinya utusan. Tapi ketika kemudian di sini ada ar-rasulu, yang dimaksud ar-rasul pasti mengarah kepada sosok tertentu, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Lah ketika kemudian al ini memiliki fungsi itu, mengarahkan pikiran kita pada sosok tertentu, maka yang dimaksud ar-rasulu di sini menjadi pasti. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa al yang ada pada ar-rasul itu adalah al-ahdiyah li ahdi-dhihni. Karena otak dan pikiran kita ketika mendengar atau membaca kata-kata ar-rasul tidak diarahkan kepada utusan lain, tapi diarahkan kepada sosok agung, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya al-ahdiyah li ahdi-dhihni. Al-ahdiyah li ahdi-dhihni. Begitu. Jadi lam tuwajih sudah kita bahas, wajahat ada mutabaqah di situ sudah kita bahas. Fajtahada fiha ahlul ijtihad minhum wa qadaw wa aftau. Ya. Pokoknya begini. Jangan kita memiliki pandangan bahwa ketika menempel dengan wawu jamak itu mesti dhammah. Ya. Dilihat dulu. Kalau seandainya yang nempel dengan wawu jamak itu adalah misalnya fiilnya itu adalah fiil mu'tal dan ain fiilnya itu adalah berharokat dham atau fathah, maka dia tidak bisa ditundukkan oleh yang namanya wawu jamak. Sering saya katakan. Bareng-bareng. Shalla shallaya shallau shallat shallata shallaina Sallaita sallaituma sallaitum sallaiti sallaituma sallaitunna sallaitu sallaina. Tulisannya sama,
Shad, lam, wawu, alif. Kalau seandainya dibaca sallau, itu adalah berangkat dari tasrifan lughawi fi'il madhi, shalla, shallaya, sallau. Tapi kalau seandainya dibaca sallu, sallu kama ra'aitumuni usalli, itu berangkat dari tasrifan fi'il amar, sholli, sholliya, sallu. Perhatikan, jangan memiliki pandangan bahwa setiap kita bertemu dengan wawu jamak yang masuk pada fi'il, itu pasti wawu jamak ini menghendaki misalnya yang namanya huruf yang nempel itu harus dibaca dhammah. Tidak harus seperti itu. Utamanya dalam konteks ini yang kita bahas ini adalah konteksnya adalah fi'il nakis. Fi'il yang lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Radiya, radiya. Ketika bertemu dengan wawu jamak bagaimana? Radu. Sekarang radiya posisinya sama dengan roma, sama-sama lam fiilnya berupa huruf ilat. Sekarang roma, roma, romaya, romau. Kodo, kodoya, kodau. Zakka, zakkaya, zakkau. Kapan harus di fathah, kapan harus di dhammah? Di fathah apabila ain fi'il dari fi'il mu'tal itu, fi'il nakis itu adalah di fathah. Di dhammah ketika selain fathah. Rodiya, selain fathah kan, dotnya. Kita ngomong ain fi'il ini. Karena lam fi'ilnya itu dibuang. Kenapa? Karena bersambung dengan wawu jamak, dikalahkan. Hilang semuanya itu. Lam fi'ilnya hilang. Gitu. Rodiya, bukan rodiyu. Rodu. Ya. Roma, romaya, bukan romayu, tapi romau. Lam fiilnya hilang. Roma, romaya, romau. Afta, aftaya, aftau. Dibaca aftu bisa juga, tapi menjadi fiil amar di sini. Sholat dibaca solu juga bisa, tapi menjadi fiil amar. Yang secara arti beda. Wawu yang ada pada fiil amar solu, itu adalah antum. Tapi kalau wawu yang ada pada sallau itu adalah hum, sallau. Mereka. Sallu, kamu semuanya. Sama-sama wawunya. Salah ucap pada ini berdampak pada arti yang berbeda. Aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu. Ya, dengan tanpa ilmu. Jangan sing aneh-aneh. Sampai sekarang lagi viral ya, seks di luar nikah yang disertasi itu, sampean harus pintar ya, agar Islam itu ada yang menjaga. Sampean kudu ngerti nahwune, kudu ngerti sorofi, kudu ngerti Quran, kudu ngerti macam-macam. Kita berhak dan berkewajiban untuk membela agama ini. Ojo sing aneh-aneh. Saiki fasaduz zaman saiki. Yo Mas mari ngono ono legitimasi. Boleh katanya bu, ruwet zaman. Wis kate rabi-rabian ini, malah gak karu-karuan ini kan. Ya, itu semacam itu. Ya, jadi mari kita belajar yang sungguhan agar yang namanya agama ini bisa kita jaga. Khawatir kita aftau bi ghairi ilmin. Ya, aftau bi ghairi ilm, berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Aftau. Beda antara aftau dengan aftuni. Mohon maaf, aftuni berikan fatwa kepada kamu. Aftau mereka. Ya, perhatikan. Oleh sebab itu sing temenanan sampean. Jangan kemudian ya, nahwu itu luar biasa. Ya. Jadi insya Allah kalau seandainya kita faham ilmu nahwu, memungkinkan kemudian faham usul fikih. Kenapa? Karena hampir 80% penalaran dalam bidang usul fikih itu adalah penalaran bayani, pakai al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, kaidah-kaidah usul fikih yang bersifat kebahasaan. Ya. Yang selebihnya itu ada al-qawaid al-usuliyah at-tashri'iyah. Ya, jadi mohon diperhatikan, kita berkewajiban untuk menjaga agama kita misalnya ya, dari hal-hal yang tidak jelas,
Dari aftau bi ghairi ilmin, akhirnya fadallu wa adallu. Mereka sesat dan kemudian menyesatkan. Gitu. Enak sampean pakai konsep milkul yamin langsung keluar ya. Ruwet itu ya. Itu. Oh, barang wis sampean iki kira iso kepengin njang cepet rabi, lho kok ono gratisan iki. Yo, mari ini. Gitu kan? Gitu. Gitu. Ya. Dianggap budak jarine. Pacaran-pacaran dianggap budak. Lho ruwet wong iki ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo silakan belajar, belajar. Ayo.